Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Kita semua pasti pernah gagal. Baik itu gagal dalam pekerjaan maupun kita gagal untuk bisa menikmati hidup. Namun semuanya itu perlu kita perjuangkan. Dan tidak ada perjuangan yang tanpa sebuah kegagalan. Itu bukan berarti kita adalah orang yang gagal, melainkan di balik kegagalan itu ada anugerah yang baru yang dapat mengangkat kita, Bapak Saudara. Maka dari itu, janganlah kita takut akan suatu proses, tetapi marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan pasti menolong kita. Mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian Jadi Menyembah-Mu. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hariku sebelum berakhirnya perjalananku. Sudah terbujur kaku. Hanya ini yang aku miliki, ku melayanimu, jadi penyembahmu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hariku sebelum berakhirnya perjalananku, agar aku tak menyesal, agar aku tak menyesal bila tiba hariku, bila tubuh ini sudah terbujur kaku. Hanya ini yang aku miliki, ku melayanimu, jadi penyembahmu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Hanya ini yang aku miliki, ku melayanimu, jadi penyembahmu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia
kebenaran-Mu. Sekali lagi mari kita pujikan. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, menghitung hari-hariku sebelum berakhirnya perjalananku, agar aku tak menyesal bila tiba hariku, bila tubuh ini sudah terwujudkan. Hanya ini yang aku miliki. Ku melayani-Mu, jadi penyembah-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Hanya ini yang aku miliki. Ku melayani-Mu, jadi penyembah-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Hanya ini yang aku miliki. Ku melayani-Mu, jadi penyembah-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Hanya ini yang aku miliki. Ku melayani-Mu, jadi penyembah-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Hanya ini yang aku miliki. Ku melayani-Mu, jadi penyembah-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Hanya ini yang aku miliki. Ku melayani-Mu, jadi penyembah-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Hanya ini yang aku miliki. Ku melayani-Mu, jadi penyembah-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melakukan
kebenaran-Mu. Ku mau setia, ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Ku mau setia, ku mau setia melakukan kebenaran-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas hari yang indah ini. Engkau telah mempertemukan kami kembali sehingga kami dapat beribadah dan melayani-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ingatkan kami selalu untuk dapat menghitung hari-hari kami Tuhan, agar kami tidak menyesal bila tiba hari kami Tuhan. Maka dari itu, selama kami masih mampu, selama waktu ini masih ada, kami mau berkarya bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami mau bertumbuh hingga berbuah, yaitu buah yang manis, bukan buah yang kecut, melainkan buah yang manis yang dapat menyenangkan pemilik buah itu sendiri, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah kami, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita bisa masih dipertemukan kembali di sini dengan keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau bersyukur buat kebaikan dan kasih Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih bersemangat memuji Tuhan. Kita mau bersorak haleluya dengan satu pujian sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan semua. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, dan mari kita pujikan hati yang menyembah. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa
cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Sekali lagi, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku
selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah. ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan kami Tuhan. Hati yang menyembah, Hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, untuk mencari wajah-Mu. Dan saat ini kami telah menemukan Engkau Tuhan. Kami telah merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami, Engkau menopang kami Tuhan. Bahkan Engkau menghibur kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau selalu ada dalam hati kami. Kami jadikan hati ini sebagai kediaman-Mu. Dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi-Mu Tuhan dalam hati kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Ya Tuhan, kami mau menerima firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan membimbing kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik, dan dapat menjadi kekuatan, bahkan rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakan firman pada hari ini Tuhan. Berikan selalu kesehatan, berkati kehidupannya Tuhan, sehingga beliau dapat lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menerima firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat pagi bagi sidang jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto. Selamat kita bertemu kembali dalam firman Tuhan
yang bersama-sama kita akan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya shalom pada pagi hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara sekaliannya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bersemangat bagi Tuhan. Amin. Ya, pada hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur 57. Mazmur 57. Kita akan baca bersama Mazmur 57 mulai ayat 1 hingga 12. Ya, bersama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Maksudnya ini adalah tulisan dari Daud. Ya. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Saudara, kalau kita baca di ayat 1 pasal 57 ini, tadi ya kita baca bersama, ini Mazmur adalah Miktam Daud, tulisan Mazmur dari Daud. Ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Nah, ini kisah kejadiannya sendiri kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 22. Di situ dikatakan bahwa Daud itu lari bersembunyi masuk di dalam gua di Adulam, satu daerah di Israel. Adulam namanya. Nah, kita tahu sama-sama tahu bahwa Saul ini adalah raja pertama Israel. Dan dia sebetulnya sangat menyukai Daud. Daud ini anak muda yang potensial, anak muda yang baik, anak muda yang melayani Daud. Bahkan sudah diangkat menjadi panglima tentara Saul yang sangat sukses berhasil mengalahkan musuh di mana-mana. Tetapi Saul menjadi iri kepada Daud karena Daud ini menjadi populer, menjadi lebih terkenal daripada Saul. Sehingga Saul kemudian merasa khawatir bahwa nanti satu saat Daud ini akan menjadi raja dan dia sendiri akan menjadi tersingkir. Nah, karena itu Saul berusaha membunuh Daud. Pertama-tama dengan muslihat. Ya, coba kamu mengalahkan musuh di sini, mengalahkan musuh di sana. Maksudnya supaya Daud itu mati oleh tangan musuh orang Filistin ya. Tetapi ternyata Daud selalu berhasil menang dan menang terus. Muslihat tidak berhasil. Akhirnya Saul
jadi terang-terangan. Waktu ketemu langsung ini dia ambil tombak, dia lempar ke Daud, dia mau tancapkan Daud di tembok. Tetapi luput dan Daud bisa lari. Daud lari keluar, dia tidak terima. Dia kejar, dia berusaha tangkap, dia berusaha bunuh. Ya, ini kejadian yang dialami Daud. Dan Daud berusaha mengatasi masalahnya ini. Dia tidak ngerti apa yang terjadi. Kenapa kok bisa begini? Apa salahku? Apa dosaku? Dia konsultasi sama Yonatan. Yonatan juga bingung. Meskipun dia anaknya Saul, dia rasa enggak lah, bapakku tidak seperti itu. Ngapain dia kok ngejar-ngejar kamu? Tetapi tidak bisa membantu juga. Setelah Yonatan tahu, oh ya memang Saul mau membunuh Daud, tidak ada yang bisa dilakukan. Terpaksa Daud lari. Dia lari sampai ke satu tempat namanya Nob. Di situ ada imam-imam yang melayani di tabernakel. Daud terpaksa berbohong pada imam-imam itu untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan roti. Ya, dia dapat roti, dia bisa hidup. Tetapi kemudian dia tetap lari lagi. Dia lari ke Gad. Gad ini tempat orang Filistin. Ini tempat kelahiran dari Goliat, saudara. Nah, di situ Daud tertangkap. Dia tertangkap oleh orang-orang Filistin, dibawa ke rajanya. Wah, tidak ada pilihan lain. Dia terpaksa pura-pura gila. Dia pura-pura gila sampai ludahnya dilewer semuanya seperti orang gila. Rajanya dia bingung, loh ini ada orang gila, ngapain dibawa ke sini? Kayak di sini kurang orang gila aja. Bawa keluar, buang. Nah, akhirnya dia diusir dari Gad. Kemudian dia melarikan diri. Sampailah dia ke Gua Adulam ini. Nah, di Gua Adulam ini dia bersembunyi dari Saul. Tetapi ternyata banyak orang-orang, juga orang-orang penasaran, ya, orang-orang sakit hati, orang-orang kesukaran, orang-orang yang dikejar hutang semua. Dia dengar, oh Daud ada di Adulam. Nah, ini senasib ini. Kita semua ikut bergabung dengan Daud, dan di sana kurang lebih dikatakan ada 400 orang, ya, berkumpul. Barisan sakit hati di sana bersembunyi dari otoritas pemerintah, yaitu Saul. Nah, mereka menjadi orang-orang terbuang di situ. Saudara, kita melihat bahwa Daud di sini dia kehilangan banyak sekali. Banyak sekali dia kehilangan. Bapak Gembala biasanya selalu membicarakan atau mengutarakan manusia itu punya titik-titik motivasi yang bisa membuat dia itu suka hidup, sukacita dalam hidup, punya satu semangat dalam hidup. Ada 5 motivasi, dia selalu mengatakan, ya. Yang pertama adalah pendapatan. Saya bekerja, saya hidup, ada yang saya dapatkan, ada yang saya peroleh. Kemudian masa depannya bagaimana? Kalau udah ada masa depan susah, tapi kalau bekerja ada masa depan yang bisa dilihat, punya anak, punya cucu, ya, masa depan yang baik. Ini yang membuat orang bersemangat untuk hidup. Dan yang ketiga, dia perlu harga diri. Yang keempat, dia memerlukan rasa aman. Dan yang kelima, dia juga memerlukan kebutuhan dalam sosialisasi, kebutuhan dalam biologisnya, dalam hidup yang nyaman itu seperti apa sih? Ini semua 5 hilang dari Daud. Pendapatan, tadinya dia panglima yang terpandang, panglima yang punya pendapatan yang baik tentunya di kalangan tentara Israel. Ini hilang, dia jadi buronan. Masa depannya habis sudah. Tadinya dia menantu raja, tetapi sekarang dia menjadi buronan, mau dibunuh oleh raja itu. Masa depannya hilang, habis, nggak ada masa depannya lagi. Kemudian harga diri, sudah usah bilang harga diri, sudah habis pura-pura jadi orang gila di Gad, tidak ada harga diri. Dia kehilangan juga rasa aman, dia dikejar-kejar, diancam dibunuh, sewaktu-waktu tertangkap, hukum mati. Yang kelima, hubungan biologisnya, istrinya hilang. Istrinya adalah anak dari Saul. Istrinya kemudian diambil lagi oleh Saul, dikawinkan lagi ke orang lain. Kemudian anak-anaknya mungkin bukan anaknya ya, keluarganya sendiri juga mendapat ancaman, karena ini yang marah sama Daud ini kan raja. Maka orang tuanya Daud itu juga ikut terlunta-lunta, ikut melarikan diri. Ya, kita bisa baca itu di 1 Samuel pasal 22 tadi.
Ya, sampai Daud harus mencarikan tempat untuk orang tuanya selama masalah ini masih berlangsung. Jadi banyak sekali kehilangan Daud. Saudara, apa kita pernah atau bahkan sekarang saat ini kita sedang mengalami masalah, tantangan seperti Daud ini? Tantangan yang menghancurkan motivasi hidup kita, tantangan yang merusak semangat hidup kita, sehingga kita menghadapi hidup itu kita menjadi tidak semangat, sehingga kita mungkin depresi, kita uring-uringan, kita tidak tahu ini jalan keluarnya bagaimana, karena kita menghadapi masalah yang terlalu besar, yang di luar batas kemampuan kita. Pernahkah kita mengalami ini atau sekarang sedang mengalami hal semacam ini? Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kita membaca dalam Mazmur 57 ini. Ini adalah gambaran doa Daud dalam menghadapi masalah yang semacam itu. Di dalam gua Adulam itu, dia menghadapi masalah yang begitu berat, menghadapi masalah yang membuat dia banyak kehilangan. Bagaimana dia berdoa? Bagaimana dia berdoa? Ini yang akan kita pelajari. Kalau beberapa waktu yang lalu kita juga belajar dari Daud waktu dia menghadapi masalah Absalom. Ya, di situ kita melihat sikap Daud, sikapnya dalam menghadapi masalah. Dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang setia. Sehingga kalau dia berteriak kepada Allah, Allah pasti mendengar. Itu sikap yang pertama, dia percaya. Kemudian dia percaya diri, karena Allah itu menopang. Yang menopang bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri. Dia percaya diri bisa menghadapi masalah itu. Dan yang ketiga, dia percayakan diri. Nah, ini yang dulu kita belajar. Dia percayakan diri kepada Allah untuk penyelesaian. Ini yang kita pelajari dulu, bagaimana sikap Daud. Tetapi hari ini kita akan lebih praktis lagi. Bagaimana Daud berdoa? Menghadapi masalah kayak gini, apa masih bisa berdoa? Kalau bisa, bagaimana berdoanya? Kita tadi sudah sama-sama membaca. Ada 3 hal yang Daud lakukan atau Daud lakukan dalam doanya. Ya. Yang pertama adalah Daud mengadu kepada Allah. Daud mengadu kepada Allah. Dan yang kedua, Daud mengandalkan Allah. Dan yang ketiga, Daud meninggikan Allah. Ya. Mengadu, mengandalkan, dan dia meninggikan Allah. Dan kalau kita baca di pasal 22 1 Samuel itu, di situ Daud mulai mendapatkan solusi, Bukan berarti masalahnya langsung berhenti, masalahnya ini tahunan, bertahun-tahun. Tetapi dari gua Adulam itu mulai ada solusi. Ya, solusi tempat tinggal bagi orang tuanya, arahan dari Tuhan, dia harus bergerak kemana, ya, dan dari situ, dari langkah demi langkah demi langkah, Tuhan memimpin sehingga proses ini selesai dan Daud menjadi raja atas Israel. Nah, mari saudara-saudara, kita bersama-sama kita akan pelajari satu persatu. Mulai yang pertama tadi, poin yang pertama, bagaimana Daud berdoa. Daud mengadu kepada Allah, ya. Oke. Mengadu kepada Allah. Boleh enggak kita mengadukan masalah kita kepada Allah? Kok jadi kayak tukang wadul gitu ya? Waduh, punya masalah, kemudian mengadu pada Allah. Tuhan, ini loh masalahku. Tuhan, ini loh masalahku. Kok seperti anak-anak, kekanak-kanakan? Apakah memang betul demikian? Saudara, kalau kita melihat pasal 57 tadi, jelas Daud mengadukan masalahnya, mengadukan kondisinya yang terjepit kepada Allah. Kita baca di Mazmur 57 ayat 2, di situ dikatakan ada penghancuran, ya, sehingga dia butuh untuk berlindung di dalam Tuhan, ya, di bawah naungan sayap Tuhan. Jadi Daud berlindung di dalam gua saat itu. Tetapi Daud melihat gua ini bukan gua ini yang menjadi perlindungannya. Tetapi gua ini sebetulnya adalah bagian dari atau fasilitas dari perlindungan Tuhan sendiri. Ya. Jadi yang melindungi dia bukan gua, yang melindungi dia adalah Tuhan itu sendiri. Melindungi dari penghancuran.
dalam terjemahan lain badai penghancuran itu sedang berlangsung di luar sana, dan Daud terpaksa masuk ke dalam gua perlindungan Allah ini. Tetapi di luar sana penghancuran Tuhan, di luar sana ada penghancuran. Saya terpaksa, saya harus tinggal di dalam perlindunganmu. Di luar sana tidak ada harapan. Ya. Jadi Daud mengadukan di ayat 5 ada ancaman langsung atas nyawa Daud. Di situ Daud bilang, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak manusia. Bayangkan ini bahaya dahsyat. Singa suka makan manusia, Daud ada di tengah-tengahnya. Banyak, siap menerkam. Di mana giginya laksana tombak dan panah, lidahnya bagaikan pedang yang tajam. Wah, luar biasa. Ancaman pembunuhan dari Saul ini bukan main-main, saudara. Mungkin agak sulit bagi kita membayangkan ada orang di luar sana yang sedang berusaha membunuh kita. Coba dipikirkan sekali lagi. Ada orang di luar sana yang kita tahu dia sedang berusaha detik-detik ini, saat-saat ini dia sedang merencanakan berbagai cara, berbagai rencana untuk membunuh kita, betul-betul membunuh. Apa bisa bayangkan, saudara? Itu yang dialami Daud. Betapa takutnya, betapa gelisahnya hati itu. Dan ini yang mau membunuh ini bukan orang sembarangan, bukan tukang becak pinggir jalan atau siapa. Yang membunuh ini raja dari Israel, dengan pasukannya yang lengkap, dengan semua kekayaan, dengan semua jaringan mata-matanya segala macam, dikerahkan untuk mencari Daud dan membunuhnya. Wah, luar biasa. Jadi semua orang yang ada di sekitarnya ini bisa jadi ini singa yang siap menerkam dia. Omongannya itu bisa jadi pedang yang akhirnya nanti membunuh Daud. Dia ngomong sama si A, ngomong si B, yang mesti sampai kepada Saul. Saul tahu dia ada di mana, kejar. Ya. Ini ancaman langsung atas nyawa Daud. Mungkin masalah kita tidak sampai sejauh ini, saudara. Dan semoga saya berdoa kita tidak akan pernah mengalami masalah seperti Daud ini. Tetapi dalam keadaan yang ekstrim ini, Daud mengadukan masalah ini pada Tuhan. Daud juga mengadukan ancaman yang mungkin tidak langsung tapi bermuslihat. Mereka memasang jaring, ya, ayat 7. Memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Wah, ini psychological warfare istilahnya. Jadi pertempuran yang untuk menaklukkan semangat dari korban itu. Daud merasa bahwa jiwanya, semangatnya, emosinya dibuat tidak teratur, dibuat tidak karuan. Kemudian dia menjadi jatuh tidak bersemangat. Orang-orang berusaha menggali lubang di depanku, perangkap. Ya, ini tidak langsung, mungkin di depan kelihatannya baik-baik, tetapi semuanya ini perangkap. Kalau dia salah langkah, mati. Nah, ancaman-ancaman semacam ini Daud membawa di depan Tuhan. Ini loh Tuhan yang sedang aku hadapi. Ini masalahku. Dia mengadukan. Apakah cuma Daud yang seperti itu? Ternyata enggak. Kalau kita baca di Alkitab, kita lihat Raja Hizkia misalnya. Waktu dia sedang gundah karena dia mendapat surat cinta dari Raja Aram, Raja Syria. Dia menerima surat itu. Kita baca itu di 2 Raja-Raja ayat 19, ayat 14. Dia menerima surat itu, surat ancaman ini, surat yang menggetarkan hatinya ini. Dia menerima surat ini, kemudian dia membacanya, kemudian dia pergi ke rumah Tuhan. Dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Membentangkan. Ini loh Tuhan. Ya apa ini? Ini loh masalahnya. Ya. Yosua juga, setelah Israel mengalami kekalahan di kota Ai, dia mengoyakkan pakaiannya, dia berdoa pada Tuhan. Ya apa Tuhan? Mengapa engkau menyuruh kita ke sini mati konyol seperti ini? Ya. Tapi ini yang dilakukan oleh orang-orangnya Tuhan. Dalam masalah dia datang kemudian dia menjabarkan. Para rasul juga waktu setelah mereka disesah, ya, di awal-awal
Kisah Para Rasul. Setelah mereka dipukuli, disiksa, ya mereka keluar, mereka cerita dengan jemaat yang lain. Yang mereka lakukan adalah berdoa. Ini loh Tuhan keadaannya. Kita butuh keberanian untuk bisa melakukan tugas penginjilan ini. Nah, jadi biasa saudara, orang-orangnya Tuhan di dalam masalah yang mereka hadapi, mereka menceritakan masalah ini pada Tuhan. Mereka mengadukan masalah ini kepada Tuhan. Mengapa kok Tuhan mau dengarkan orang mengadu seperti ini? Saya yakin karena pengaduan ini menunjukkan iman. Kalau orang-orang ini tidak beriman pada Tuhan, ngapain mereka ngomong sama Tuhan? Pasti masalah itu direnungi sendiri, diolah sendiri ya. Tetapi karena mereka tahu bahwa di atas semuanya ini ada Tuhan, ada Allah, mereka mengadukan itu pada Allah. Ngapain kita mengadu pada orang yang kita tahu kalau tidak ada? Mengadu pada orang yang kita tahu pasti tidak akan mendengar. Tapi kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berkomitmen dan Allah yang teguh di dalam perjanjian-perjanjiannya. Daud dijanjikan menjadi sebagai raja. Daud tahu bahwa Allah itu komit terhadap janji itu dan teguh janji itu tidak akan goyang. Karena itu dia beriman Allah pasti mendengar. Karena itu dia berdoa. Tunjukkan itu kepada Allah. Itu sebabnya di ayat 3 pasal 57 Mazmur tadi, di situ dia katakan, aku berseru kepada Allah. Aku berseru. Masalah-masalah yang dia serukan. Kiranya, ayat 4, ia mengirim utusan dari surga. Utusan dari surga. Dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Siapa utusan dari surga ini? Nah itu dijawab di bawahnya setelah Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Nah ini kasih setia dan kebenaran. Kalau kita baca seluruh Mazmur, kasih setia dan kebenaran ini selalu muncul bareng. Kasih setia dan kebenaran. Sering sekali kita akan melihat ini. Apa maksudnya sebetulnya? Kasih setia ini adalah, kalau dalam bahasa aslinya adalah hesed. Hesed ini sering diterjemahkan sebagai kasih. Kalau di perjanjian baru dia agape, kasih. Tetapi bukan cuma kasih, ini adalah kasih yang loyal, kasih yang setia, sama seperti suami kepada istri, istri kepada suami. Begitu mereka masuk dalam perjanjian nikah, maka kasih suami, kasih istri ini adalah kasih yang diwarnai komitmen. Hesed, kasih setia itu kasih yang diwarnai komitmen. Kita bisa bilang ini adalah komitmen itu sendiri. Maka suami dan istri akan melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk menjaga hubungan kasih itu. Karena mereka saling komit. Ini hesed. Ya. Karena itu saya simpulkan hesed itu komitmen. Dan yang kedua adalah kebenaran. Sudah? Kasih setia dan kebenaran. Kebenaran itu dalam bahasa aslinya emet. Ini adalah faithfulness. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu faithfulness. Apa faithfulness? Ya kesetiaan, keteguhan bahwa perjanjian yang sudah dibuat, perjanjian antara suami dan istri kalau kita bilang tadi, perjanjian ini tidak akan goyang. Kau istriku, kau suamiku, sampai selamanya ini akan jalan. Ya. Tidak ada pengingkaran terhadap perjanjian ini. Nah, ini yang diharapkan oleh Daud. Bahwa ada kasih setia dan kebenaran. Artinya ada komitmen dan keteguhan Allah di dalam perjanjiannya itu. Itu menjadi dasar bagi dia. Jadi dasar bagi Daud. Bahwa aku bisa menceritakan semua masalahku pada Tuhan. Nah, ini saudara yang ada pada Daud. Tetapi apa janji Allah bagi kita sekarang ini? Sehari-hari kita bagaimana? Nah, kita ada banyak sebetulnya janji Allah pada kita, bagi kita. Kita bisa baca di Matius 5 sampai 7, banyak lagi lainnya. Tapi sesuai dengan konteks yang sedang kita bahas. Mengadu pada Allah. Kita akan baca bersama dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7.
Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini kata Paulus. Tetapi nyatakan segala hal. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi nyatakan kepada Allah. Keinginan-keinginan itu nyatakan kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu apa hasilnya? Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus juga menyatakan hal yang sama seperti Daud, bahwa kita punya keinginan, whatever. Jangan kamu khawatirkan, tapi nyatakan semua itu di hadapan Tuhan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang juga berada dalam masalah seperti Daud? Ya, masalah yang penuh kehilangan, masalah yang mengancam penghidupan, bahkan mungkin mengancam kehidupan kita. Masalah yang mempengaruhi bisnis, masalah yang mempengaruhi keluarga, sedang dalam proses penghancuran luar biasa. Seperti yang tadi dikatakan Daud, badai penghancuran tengah berlangsung dalam kehidupan kita. Kita belajar hari ini, jangan putus asa. Jangan putus asa bahwa Tuhan itu sedang dalam perjanjian dengan kita. Perjanjian apa? Perjanjian paling sederhana, Filipi 4 tadi yang kita baca. Perjanjian bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dapat memelihara hati dan pikiran kita. Karena itu bawa masalah kita kepada Allah. Bawa masalah kita kepada Allah. Dan kita masuk pada poin yang kedua, langkah yang kedua. Ya. Yang kedua, mengandalkan Allah. Jadi yang pertama adalah kita mengadu pada Allah. Dalam doa kita juga kita mengandalkan Allah. Kita baca Mazmur 57 tadi ayat 2-4. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu badai penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Di ayat ketiga tadi kita membaca Daud mengandalkan Allah untuk menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Di situ tidak dikatakan menyelesaikan perkara, menyelesaikan masalah, menyelesaikan kesulitan. Di situ cuma menyelesaikan. Dalam bahasa aslinya itu tidak ada objeknya. Tidak ada nya, kata menyelesaikan nya itu tidak ada. Jadi Allah menyelesaikan. Allah yang menyelesaikan. Jadi menyelesaikan itu bukan kata kerja, tetapi adalah kata sifat. Di situ maksudnya adalah Daud percaya bahwa adalah sifat Allah untuk bekerja sampai selesai dengan sempurna. Sekali lagi, Daud percaya bahwa adalah sifat Allah untuk bekerja sampai selesai. Dia menyelesaikan. Apa yang diselesaikan? Semua. Semua yang dia rencanakan, dia selesaikan. Nah, ini perlu kita ketahui, saudara, bahwa masalah Daud tidak berhenti di Adulam. Masalah Daud berlanjut dalam pelarian selama bertahun-tahun. Ada masalah Siklag, ada masalah kehilangan Samuel, Yonatan mati, kemudian ada peperangan, ada masalah dengan Nabal. Wah, ini banyak masalah yang harus disikapi dengan tepat. Jadi masalah yang Daud alami di Adulam, perasaan-perasaan semua, kehilangan, sakit hati, semua yang ada di Adulam, itu masih di awal. Ini merupakan satu proses saja. Salah satu proses
dalam persiapannya menjadi raja Israel. Ya. Allah tidak menyelesaikan tantangan Daud saat itu aja, tetapi dia menyelesaikan sampai tuntasnya rencana Allah itu. Dia ikut bekerja dalam tiap proses Daud sampai akhir hidup Daud bahkan. Nah, artinya saudara, dalam tiap kehidupan, dalam tiap tahap kehidupan, Daud harus menyerah. Daud harus menyerah kepada tangan Allah. Tiap kali dia berusaha sendiri tidak ada hasilnya, bahkan gagal. Sampai harus jadi pura-pura jadi orang gila tadi. Tetapi kalau dia menyerah kepada Allah, di situ ada keberhasilan. Dia mengandalkan Allah. Dan penyerahan itu diwujudkan dengan kata-kata yang sangat luar biasa menurut saya di ayat 2. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Bahkan 2 kali dia bicara. Kata ini sangat merendahkan diri ya. Seperti pengemis. Kalau saya zaman dulu kalau ada pengemis di TV atau di mana selalu ngomong, kasihan Pak, sudah 3 hari nggak makan, sudah 5 hari nggak makan. Kasihani. Sudah tidak ada apapun yang bisa diberikan oleh orang ini untuk mendapatkan makanan. Uang nggak punya, tampang nggak punya, teman juga nggak punya. Tidak bisa melakukan apapun untuk bisa mendapatkan sepiring nasi. Karena itu yang bisa dikatakan cuma satu, kasihanilah aku. Ini kondisi yang benar-benar tersudut. Daud sangat tersudut, tidak ada jalan keluar yang bisa dia usahakan. Dia tidak lagi minta Tuhan berikan pimpinan, Tuhan berikan bimbingan, Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan berikan arah, enggak. Karena sudah nggak ada, nggak bisa. Yang bisa dilakukan cuma Tuhan kasihani. Kasihani. Ini kata-kata yang jarang kita dengar dalam lagu-lagu rohani Kristen. Ya. Jarang sekali kita dengar. Tuhan kasihani. Dalam Matius 5 ayat 3, Yesus berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Artinya miskin dalam roh. Ini dalam bahasa aslinya seperti itu. Miskin dalam roh. Tidak ada yang bisa diberikan oleh orang miskin ini kepada Allah untuk mendapatkan atau membeli keselamatan, membeli apa yang baik dari Allah. Itu tidak ada. Orang miskin ini hanya bisa berkata, kasihanilah aku. Karena itu sepanjang Injil kita melihat dalam perumpamaan pemungut cukai di bait Allah, dia berdoa, tidak ada yang bisa didoakan. Karena tidak ada yang baik di dalam pemungut cukai ini. Mungkin dia habis menipu, habis memeras. Tidak ada yang baik. Karena itu di dalam bait Allah itu dia sadar akan dosanya. Dia sadar bahwa dia bangkrut secara roh. Tidak ada yang bisa dia berikan kepada Allah. Tidak ada yang menarik bagi Allah. Karena itu dia hanya bisa berkata, kasihanilah aku. Ada orang-orang kusta, ada orang-orang buta yang membutuhkan kesembuhan dari Allah. Tapi mereka sendiri tidak punya apapun untuk ditunjukkan pada Allah. Karena itu mereka hanya bisa berkata, berteriak dari jauh. Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, hanya ini yang bisa diberikan oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan apa ya? Dengan tidak ada lagi yang bisa diberikan. Tidak ada lagi jalan keluar. Ya cuman satu ini. Tuhan kasihani aku. Apakah kita sedang dalam masalah seperti Daud? Apakah kita sedang terpojok? Tidak ada lagi kekayaan yang cukup untuk membeli jalan keluar kita. Tidak ada lagi kepintaran strategi cemerlang yang sanggup mengeluarkan kita dari masalah ini. Bisa mentok semua. Koneksi tidak ada yang mau membantu atau bisa membantu. Sudah mentok semua. Ya. Kita andalkan Tuhan, andalkan Allah. Masih ada jalan keluar. Tetapi saudara, dalam mengandalkan Allah ini, tempatkan diri yang tepat. Tempatkan diri kita sebagaimana kita adanya, yaitu orang yang bangkrut,
yang miskin secara roh. Tidak ada yang baik dari kita. Tidak ada yang bisa kita tunjukkan di hadapan Allah, yang menarik bagi Allah. Sebetulnya tidak ada. Karena itu hanya satu ungkapan yang bisa kita bicarakan. Kasihani Tuhan, kasihani aku. Hanya ini. Nah, ini poin yang kedua, saudara. Mengandalkan Allah. Kasihani aku Allah. Kasihani aku Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang bisa aku andalkan. Ya, kita masuk poin yang ketiga sekarang. Yang ketiga, meninggikan Allah. Daud meninggikan Allah. Yang pertama tadi dia mengadu kepada Allah. Dia mengandalkan Allah. Dan yang ketiga, dia meninggikan Allah. Banyak masalah Daud menghadang. Banyak masalah kita juga di depan kita, mungkin sedang kita pegang, sedang mengganggu kita. Kita mau memberikan itu kepada Allah. Tapi bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu sanggup diandalkan, menyelesaikan rencananya, sanggup diandalkan untuk menolong kita. Nah, apa pendapat Daud? Kita lihat di dalam doanya. Dalam Mazmur 57 itu tadi, ayat 3, kita lihat di situ Daud menyebut Allah itu yang maha tinggi. Maha tinggi, El Elyon, maha tinggi. Ayat 6 dan ayat 12, tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi Daud ini paham, tahu, yakin Allah itu maha tinggi. Maha tinggi itu artinya paling tinggi. Tidak ada yang bisa dibandingkan tingginya dengan Allah kita. Ya. Dia paling tinggi, tertinggi. Allah itu mengatasi segala sesuatu, bahkan mengatasi langit, mengatasi seluruh bumi. Saking tingginya Allah kita. Artinya apa? Tidak ada kuasa atau otoritas apapun juga yang lebih tinggi dari Allah. Daud menghadapi masalah dari Saul, sosok yang punya otoritas paling tinggi di Israel. Tidak ada yang bisa mengatasi Saul. Siapa teman-temannya yang bisa mempengaruhi Saul? Anaknya Saul sendiri, Yonatan, tidak bisa mendamaikan Saul dengan Daud. Tidak ada yang bisa mengatasi Saul. Dia paling tinggi. Ini masalah yang tidak ada solusinya. Tetapi dia tahu Allah itu El Elyon. Dia lebih tinggi dari Saul. Dia lebih tinggi otoritasnya, lebih tinggi kuasanya, ya. Sehingga Allah ini bisa diandalkan. Dia tahu ini bisa diandalkan, ya. Jadi apa solusi dari Daud kalau dia tahu Allah ini lebih tinggi? Tinggikan Allah itu. Tinggikan Allah itu melebihi dari segala sesuatu. Kadang dan seringkali, saudara, waktu kita sedang menghadapi masalah, kita meninggikan masalah kita. Pikiran kita tidak bisa memikirkan apapun yang lain kecuali masalah kita. Perhatian kita tersedot 100% pada masalah itu. Semakin besar masalahnya, semakin gawat situasinya, perhatian kita secara alami tertarik ke sana. Tetapi kalau kita perhatikan pasal 57 ini menarik sekali. Daud memang mengadukan masalahnya. Tetapi tiap kali dia mengadukan masalah itu, satu ayat dia mengadukan. Misalnya di ayat 5 dia mengadukan. Ayat 6 dia meninggikan. Langsung. Kemudian di ayat 7 Daud mengadukan masalahnya. Mereka memasang jerat, tipu daya, menundukkan jiwa. Ayat 8, sudah langsung dia meninggikan Tuhan. Jadi saudara, untuk tiap kali kita mengadukan masalah kita harus lebih banyak meninggikan Tuhan. Saya ulangi, setiap kali kita mengadukan masalah kita, dan Tuhan memang menerima pengaduan ini, karena ini wujud dari iman kita. Tetapi untuk setiap pengaduan ini, kita harus lebih banyak peninggian. Kita lebih banyak meninggikan Tuhan. Kenapa kita meninggikan Tuhan? Karena memang Tuhan itu maha tinggi.
Dan dari posisinya yang maha tinggi, kekuasaannya yang maha tinggi, jalannya, rencananya yang maha tinggi ini, dia membuktikan penyelesaian yang sempurna dalam hidup kita. Dalam kehidupan Daud juga, yang kita lihat bersama. Jadi saudara, biarlah Allah itu yang ditinggikan. Bukan musuh kita, bukan kondisi kita, bukan masalah kita. Allah yang ditinggikan. Bagaimana caranya Daud meninggikan Allah? Kita baca ayat 8-11. Ayat 8. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Jadi bagaimana cara Daud meninggikan Allah? Dia meninggikan Allah dengan syukur. Dengan syukur yang dinyatakan dalam nyanyian pujian dari hati dan jiwa yang memang disiapkan bagi Allah. Tadi katakan hatiku siap, hatiku mantap ya Allah. Aku mau nyanyi, aku mau bermazmur. Jadi melalui nyanyian, melalui mazmur itu dari hati yang mantap, hati yang siap, ya, hati yang memang diarahkan kepada Allah yang maha tinggi. Melalui pujian, melalui nyanyian ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyatakan syukur kita. Itu sebab di dalam Efesus 5 ayat 19-20 Paulus juga menuliskan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Syukur. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oh, luar biasa. Luar biasa. Jadi saudara, dengan hati yang siap, dengan mental, dengan emosi yang dikatakan oleh Daud tadi, siap, mantap. Ya. Di situ dia menyanyikan pujian. Pujian ini sering kita nyanyikan. Ini kan ada lagunya loh sebetulnya. Aku mau bersyukur di antara bangsa, bermazmur di antara suku-suku bangsa, ya. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Kalau kita ngelihat pujian ini, seakan-akan ini pujian bukan dinyanyikan oleh Daud yang sedang dalam masalah, tetapi Daud yang sudah menjadi raja. Daud yang sudah menikmati penyelesaian dari rencana Allah ini. Dia bisa bersyukur di antara bangsa. Woi, boro-boro mikirin bangsa. Besok hidup aja nggak tahu. Mau mikirin bangsa itu kan berarti pikirannya sudah internasional kan. Pikiran seorang raja ini. Kalau ngomongkan bangsa-bangsa ini kan. Apa pernah coba kita bangun tidur terus mikir, wah saya mau bersyukur di antara bangsa dari kita sendiri? Loh. Masalahnya masalah keluarga kita, masalah perusahaan, buru-buru mikirin negara, bangsa, segala macam. Tapi ini, lagu ini, mazmur dari Daud ini, dia berdasarkan pada pemikiran yang sudah, pikiran seorang raja. Ngomongkan tentang bangsa. Kalau kita tidak tahu ceritanya, hanya menyanyi, saya selalu berpikir lagu ini lagunya orang yang sudah makmur. Lagunya orang yang sudah dalam posisi kebesaran. Tapi tidak ternyata. Jadi saudara, waktu kita menyanyikan lagu semacam ini, lagu ini, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Setiap kali kita nyanyi itu kita ingat, ini lagunya orang yang sedang dalam masalah, saudara. Ini lagunya orang yang sedang dalam masalah. Ya. Luar biasa bukan lagunya itu. Itu lagunya orang yang sedang dalam masalah. Tetapi kita bisa melihat
hati orang yang menulis Mazmur ini adalah hati yang sudah selesai masalahnya. Luar biasa. Karena dalam peninggian Allah itu, di situ penyelesaian masalah kita. Ya. Setiap kali saya membaca pasal 57 ini dalam persiapan, setiap kali saya membacanya, merinding. Luar biasa sekali, di luar pemikiran manusiawi. Mana mungkin orang yang sedang dalam masalah semacam ini, dia bisa punya pengetahuan untuk meninggikan Allah sekali. Ini hanya oleh firman, kedekatan pada firman Allah, Daud bisa memahami ini semua. Ya, karena itu saudara, kita untuk menyiapkan hati kita, untuk menyiapkan hati kita bisa menyanyi, bermazmur, mengucap syukur, itu harus didasarkan pada pengenalan akan firman. Dalam masalah yang kita hadapi dari hari ke hari, kita harus justru lebih dekat pada firman. Jangan sampai masalah yang kita hadapi itu membuat kita lari cari jalan sendiri. Tidak ada solusi, saudara. Karena solusi hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam firman. Jangan menjauh dari firman, tetapi justru mendekat kepada firman. Nah, itu tadi saudara 3 poin doa Daud kepada Allah. Dia mengadukan masalahnya kepada Allah. Dia mengandalkan Allah karena dia tahu bahwa Allah ini Allah yang memberi penyelesaian, Allah yang menyelesaikan dengan sempurna. Dan untuk itu dia tidak sungkan lagi, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia katakan, kasihani aku Tuhan, ya, kasihani aku. Dan sementara dia di dalam proses ini, dari hari ke seharinya, dia meninggikan Allah dalam syukur, puji-pujian, penyembahan, syukur dari hati yang siap, hati yang memang diarahkan pada peninggian Tuhan. Ya, ini sumber kekuatan kita. Saya percaya ini sumber kekuatan Daud. Untuk dia bisa dari hari ke hari, dia nggak depresi, dia nggak uring-uringan, tetapi dia fokus pada Allah yang ditinggikan ini. Jadi bagaimana dengan masalah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Apakah kita sudah mengadukan masalah kita kepada Tuhan? Atau justru kita menyimpan itu dalam hati, menjadi satu dendam, menjadi satu rasa putus asa, menjadi depresi, menjadi uring-uringan. Kita menjadi tidak produktif bagi perusahaan, bagi masyarakat, juga bagi Tuhan. Kita jadi pahit hati karena semua masalah itu dipendam di dalam. Adukan kepada Tuhan. Apakah kita juga sudah seperti Daud? Kita mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita, atau kita justru sibuk mengandalkan diri kita sendiri? Ingat bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang menyelesaikan rencananya, menyelesaikan semua proses dalam hidup kita, selesai dengan sempurna. Ya. Dan apakah kita seperti Daud juga sudah meninggikan Allah dengan ucapan syukur, melalui pujian, melalui mazmur yang berangkat dari hati, yang akrab dengan firman, yang akrab dengan karakter-karakter Allah, yang sadar, yang paham bahwa Allah itu maha tinggi, jauh lebih tinggi dari masalah-masalah kita. Ya, tinggikan Tuhan. Saudara, pasal 57 Mazmur ini mengena secara pribadi pada saya dalam masa-masa pandemi semacam ini. Banyak kesulitan, banyak masalah, saya yakin kita semua juga banyak menghadapi. Dan saya banyak mendapat kekuatan dari Mazmur. Mulai Mazmur 1, 2, 3, semua Mazmur. Tiap Mazmur itu, bahkan juga Mazmur 57 yang sedang kita pelajari. Tiap Mazmur itu menunjukkan bagaimana manusia itu berkutat dengan masalah. Ya, dan bagaimana solusi itu datang dari Tuhan. Ya. Saya berdoa waktu itu, Tuhan kasihani aku. Karena tidak sanggup, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang timbul. Kasihani aku Tuhan.
Tidak ada jalan lain selain kita mengangkat kata-kata itu, kasihani aku. Makanya saya heran kenapa kok tidak ada lagu-lagu Kristen, jarang ya saya ketemu lagu-lagu Kristen yang menunjukkan kata ini, kasihani aku. Mungkin kita semua punya harga diri sudah terlalu tinggi. Kita kan anak raja katanya, ya kan? Kita anak raja. Kita orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Kita adalah orang yang harus bisa mengatasi masalah kita sendiri. Tapi kita hari ini belajar dari Daud. Itu nonsens. Daud ini orang yang sangat berkenan di hati Allah. Dan bagaimana sikap orang yang berkenan di hati Allah ini? Dia nggak sungkan ngomong, kasihani aku Tuhan. Nah, kita ini siapa? Mau lebih hebat dari Daud kah? Ya, dalam masalah kita sudah tidak perlu jaga harga diri kita di hadapan Tuhan. Karena memang tidak ada harganya. Tidak ada harga diri kita. Harga diri apa? Yang bisa kita lakukan hanya ini. Tuhan, kasihani aku. Ya, kita bisa berdoa seperti Daud ini. Tuhan, ini masalahku. Engkau tahu masalah ini. Masalah ABC ini. Engkau bahkan tahu masalah di baliknya yang saya tidak tahu. Tapi Engkau tahu, Tuhan. Aku tidak sanggup menyelesaikan masalah ini. Tapi Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau mengatasi semua masalah. Engkau pembela. Engkau dahsyat. Engkau penolong. Engkau perlindungan. Engkau batu karang. Engkau menara bagi kehidupanku. Kasihani aku Tuhan. Saudara bisa doakan. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Semuanya aku serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ya. Pakai proses ini. Pakai masalah ini Tuhan. Dalam penyelesaian rencana-Mu untuk kehidupanku. Entah penyelesaian itu nanti dalam keadaan baik secara manusia atau mungkin keadaan tidak baik di dalam manusia. Tapi aku percaya bahwa ini adalah penyelesaian yang terbaik bagi aku dari Engkau Tuhan. Ya. Hanya saja sertai aku Tuhan. Dalam tiap langkah ini aku mohon penyertaan-Mu. Aku mohon kekuatan dari-Mu sehingga aku dapat menanggung satu persatu yang Engkau sudah rencanakan ini. Menanggung proses ini. Syukur, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau sudah berikan. Syukur untuk hari ini. Engkau sudah melindungi, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menyertai. Ya, jadi aspek-aspek itu tadi. Engkau yang maha tinggi Tuhan. Engkau layak ditinggikan. 3 aspek ini. Kita mengadukan masalah kita mengandalkan Dia, kita merendahkan diri. Dan yang ketiga, kita meninggikan Tuhan. Seperti Daud. Kiranya seperti Daud pula, Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga mendapatkan penyelesaian yang sempurna dari Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Arnold yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang disampaikan, kita dapat melihat gambaran tentang kehidupan manusia yang kita bisa lihat dari pribadi Daud, di mana dia mengalami masalah. Demikian pun dengan kita juga mengalami masalah walaupun dengan masalah yang berbeda dengan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan biarlah di dalam setiap masalah hidup yang kita alami, tantangan hidup yang kita alami, Tuhan senantiasa menjadi andalan kita. Tuhan senantiasa menjadi tempat kita mengadu, tempat kita berlindung. Dan karena di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan, kita beroleh damai sejahtera. Dan Tuhan akan memberikan kepada hikmat untuk mengatasi segala masalah yang kita alami saat ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas penyataan kasih-Nya melalui firman-Nya saat ini. Kita angkat satu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kita angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku. Sama-sama kita katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat
Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu melakukan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, kita angkat pujian dari awal sebagai penyataan iman kita kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur
karena Tuhan sudah menyertai kami. Dan terima kasih Tuhan untuk penyataan kasih-Mu bagi kami yang kembali menguatkan kami melalui kebenaran firman yang telah disampaikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman yang telah disampaikan hari ini ya Tuhan tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan, bukakan mata hati kami, bukakan pengertian kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tetap teguh berdiri di dalam kondisi apapun di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi, agar dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, dimanapun dia berada, di sana nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan berkati hamba-Mu ini, sekeluarga, istri dan anak-anak, bahkan juga untuk orang tuanya. Tuhan tetap memberkati, menyertai, memberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menutup dalam doa ibadah ini, kita akan dengarkan pengumuman sejenak. Ibadah kita berjalan seperti biasa. Untuk hari Minggu, hari Rabu nanti akan ada ibadah PA, dan juga untuk hari Sabtu ada sharing firman Tuhan. Ibadah PA-nya jam 5 ya Bapak Ibu ya. Mari kita tetap sama-sama untuk mengikuti ibadah PA supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat, cerdas di dalam menanggapi hal-hal yang mencoba untuk menyerang iman kita. Dan juga hari Sabtu ada sharing firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda, dan juga Bapak Ibu juga yang rindu untuk haus firman Tuhan, sama-sama kita mendengarkan. Dan juga di hari Minggu juga, maafkan tadi kelupaan, setelah ibadah raya ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Mari juga kita dorong anak-anak sekolah minggu untuk tetap kuat dan semangat untuk beribadah. Kalau orang tuanya memberikan dorongan dengan semangat, anak-anaknya akan semangat. Supaya di kehidupannya nanti kelak menjadi dewasa, mereka akan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan juga takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga kita bersyukur kepada Tuhan atas lawatan Tuhan yang sudah dirasakan untuk beberapa keluarga, khususnya untuk Bu Yuni sekeluarga dan juga Ibu Fitri di Jatiroto. Ibu Yuni ya guru sekolah minggu Bapak Ibu tahu, dan juga Bu Fitri yang ada di Jatiroto. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, beroleh kesembuhan, dan kita bersyukur ini adalah campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu juga sudah turut mendoakannya. Namun juga kita berdoa untuk keluarga yang hari ini mengalami, bukan hari ini Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu mengalami duka. Kita doakan untuk Bu Wiwin yang saudaranya telah dipanggil Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan menghiburkan selalu. Dan juga untuk, kita juga berdoa untuk Tante Lin dan juga suaminya yang saat ini masih di dalam kondisi kelemahan, kondisi fisik yang masih lemah. Kita tetap doakan supaya mereka beroleh pemulihan demi pemulihan, dan kita bersama-sama bersuka cita karena Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita saat ini, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas lawatan-Mu sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya, semuanya berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di atas segala sesuatu yang kami lakukan hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini ya Tuhan kami bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu yang telah Kau nyatakan untuk keluarga Bu Yuni dan juga Bu Fitri yang Tuhan telah memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ini adalah campur tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan keluarga Bu Wiwin yang saat ini beberapa hari yang lalu mengalami kedukaan. Kami yakin dan percaya juga ini adalah kehendak-Mu ya Bapa,
di mana Engkau Tuhan telah memanggil pulang saudara dari Bu Wiwin. Biarlah Tuhan mereka yang ditinggalkan saat ini, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, tetap limpahkan sukacita dalam keluarga ini senantiasa, agar mereka di dalam mengikut Tuhan, mereka akan senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala hal yang telah Tuhan nyatakan. Walaupun secara manusia mengalami kesedihan, tetapi di balik itu ya Tuhan, ada sukacita besar yang telah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga dari Tante Lin bersama dengan suami yang ada ya Tuhan, yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Beberapa waktu yang lalu ya Tuhan mereka mengalami cedera, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan saat ini Engkau masih memberikan kepada mereka kesempatan untuk hidup. Kami yakin dan percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi karunia-Mu Tuhan masih terus Engkau nyatakan dalam keluarga ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai mereka. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk memulihkan keluarga ini, Tante Lin bersama dengan suami. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, pulihkan keadaan mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, GPT Lumajang, GPT Jatiroto. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bahkan umat-Mu yang saat ini menyaksikan ibadah ini semuanya tanpa terkecuali. Tuhan akan memberkati kami semua. Mereka yang hari-hari ini di dalam pekerjaan mereka, mereka yang hari-hari ini di dalam usaha mereka, di dalam pendidikan mereka, bahkan anak-anak yang di dalam masa pertumbuhan, semuanya disertai oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan akan senantiasa melimpah bagi seluruh umat-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mungkin hari-hari ini ada umat-Mu Tuhan, ada di antara umat-Mu yang saat ini mengalami masalah, baik itu masalah kesehatan atau baik itu masalah di dalam ekonomi, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam keluarga. Semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka semua, agar mereka beroleh jalan keluar melalui hikmat yang Kau berikan ya Tuhan, sehingga mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dan tumbuh menjadi orang-orang yang bijak dan mampu untuk mengatasi masalah dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, aktivitas kami di sepanjang hari ini dan kehidupan kami sepenuhnya mulai dari hari ini sampai selamanya, kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akhiri ibadah kami ini, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.